Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Mbak Farah Salsabila dengan NIM 841, ada Mbak Ihdani Ami Fajatunisa dengan NIM 855, ada Mbak Nabila Rahmawati dengan NIM 867, dan terakhir ada Mas Ade Jatla Alfaris dengan NIM 871. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang penyakit tuli. Ada yang udah tahu belum apa itu penyakit tuli? Pasti teman-teman tidak asing kan dengan nama penyakit tuli ini? Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya. Apa aja sih topik pembahasan yang kita bahas? Yang pertama ada definisi penyakit tuli, yang kedua ada tipe tuli, yang ketiga ada pencegahannya, yang keempat ada gejala, yang kelima ada diagnosis, dan yang terakhir atau keenam ada penanganan atau pengobatannya. Apa sih penyakit tuli itu, teman-teman? Ayo kita bahas. Penyakit tuli atau gangguan pendengaran itu merupakan suatu ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinganya. Nah, selanjutnya menurut WHO, gangguan pendengaran apabila terjadi pada orang dewasa sifatnya adalah permanen, tanpa bantuan alat dengar, dengan level ambang pendengarannya di atas atau sama dengan 41 disable. Sedangkan pada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun adalah gangguan pendengaran yang sifatnya juga permanen, tanpa bantuan alat dengar, dengan level ambang pendengarannya di atas sama dengan 31 disable. Selanjutnya, menurut American National Standard Institute, terdapat 5 derajat ketulian berdasarkan ambang pendengarannya dalam disable, yakni ada derajat ringan dari 26 sampai 40 disable, ada sedang dari 41 sampai 55 disable, ada sedang sampai berat dari 56 sampai 70 disable, ada berat dari 71 sampai 90 disable, dan yang terakhir ada sangat berat yaitu lebih dari 90 disable. Selanjutnya, kita akan membahas tipe tuli. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu tipe-tipe tuli? Dan dibagi menjadi berapa aja? Nah, kalau nggak tahu, mari kita simak ya penjelasannya. Yang pertama, ada tuli konduktif. Nah, tuli konduktif itu kondisi ketika suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam karena ada masalah pada saluran telinga. Terus juga ada gendang telinganya juga bermasalah, maupun tulang-tulang pendengarannya juga bermasalah loh. Gangguan ini tuh bisa disebabkan oleh beberapa hal loh, mulai dari sumbatan kotoran telinga, infeksi, hingga tumor di dalam telinga. Nah, yang kedua ada tuli sensorineural. Tuli sensorineural itu merupakan gangguan pendengaran yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan pada sepanjang telinga bagian dalam, ataupun gangguan pada fungsi saraf pendengarannya loh. Dan yang terakhir ada tuli campuran. Tuli campuran merupakan gabungan dari gangguan konduktif dan sensorineural. Sama seperti jenis sebelumnya ya. Gangguan ini bersifat permanen. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa terjadi kerusakan telinga yang serius loh, mulai dari bagian luar, tengah, dalam, maupun jalur saraf pendengarannya ke otak. Penderita gangguan ini memiliki resiko tuli total secara permanen dan lebih tinggi dibandingkan jenis tuli lainnya loh. Tapi teman-teman, ada pencegahannya loh. Beberapa cara yang mungkin dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya tuli dari pengaruh suara yang keras bisa berupa menjaga suara televisi, radio, ataupun musik agar tidak terlalu keras. Terus juga bisa menggunakan alat pelindung telinga apabila bekerja di tempat yang bising. Terus jangan memasukkan benda ke dalam telinga ya teman-teman. Yang terakhir, waspadai gejalanya ya. Nah, setelah dijelaskan mengenai tipe-tipe tuli dan pencegahannya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gejala tuli. Nah, pada masing-masing tipe tuli terdapat gejala yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama yaitu tuli konduktif. Gejala yang dapat ditemui pada gangguan ini antara lain adanya riwayat keluarnya cairan
dari telinga atau riwayat infeksi telinga sebelumnya. Selanjutnya, seperti ada cairan dalam telinga dan seolah-olah bergerak dengan perubahan posisi kepala. Selanjutnya yaitu adanya tinnitus. Bagi yang belum tahu apa itu tinnitus, yaitu sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu singkat. Selanjutnya, bila kedua telinga terkena, biasanya penderita berbicara dengan suara lembut, khususnya pada penderita otosklerosis. Nah, biasanya pada penderita mendengar lebih jelas pada kondisi atau suasana yang ramai dan riuh. Nah, untuk mengetahui gejala ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik atau otoskopi. Biasanya dijumpai dengan adanya sekret dalam kanal telinga luar, perforasi genang telinga, terus adanya keluarnya cairan dari tengah telinga. Adapun gejala tuli yang kedua yaitu tuli sensori neural. Gejala yang ditemui pada gangguan pendengaran ini antara lain: yang pertama, bila gangguan pendengaran bilateral dan sudah cukup diderita lama, suara percakapan penderita biasanya lebih keras dan memberikan kesan seperti suasana yang tegang dibandingkan orang normal. Yang kedua, penderita lebih sukar mengartikan atau mendengar suara ataupun percakapan dalam suasana gaduh dibandingkan suasana sunyi. Adapun penderita mengalami riwayat seperti trauma kepala, trauma akustik, riwayat pemakaian obat-obatan ototoksik, ataupun penyakit sistemik sebelumnya. Dijumpai penderita tidak dapat mendengar percakapan bisik pada jarak 5 meter dan sukar untuk mendengar kata-kata yang mengandung nada tinggi seperti huruf konsonan. Adapun gejala tuli campuran. Gejala yang timbul juga merupakan kombinasi dari kedua komponen gejala gangguan pendengaran pada tuli konduktif dan tuli sensori neural. Pada pemeriksaan fisik atau otoskopi, tanda-tanda yang dijumpai sama seperti pada gangguan pendengaran jenis sensori neural. Pada tes fisik, dijumpai penderita tidak dapat mendengar suara bisik pada jarak 5 meter dan sukar mendengar kata-kata baik yang mengandung nada rendah ataupun nada tinggi. Selanjutnya yaitu diagnosis dan penanganan, yang dibagi menjadi 3 cara, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu untuk mengetahui penyebab gangguan pada pendengaran. Yang kedua, tes garpu tala, yaitu untuk menentukan telinga bagian mana yang rusak. Dan yang ketiga yaitu uji audiometri, yaitu menggunakan mesin yang menghasilkan suara dengan beragam volume dan frekuensi. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu dengan pemeriksaan bentuk daun telinga dan liang telinga. Pemeriksaan bentuk daun telinga dan liang telinga dilakukan untuk melihat adanya mikrotia atau astresia liang telinga, serumen atau bentuk asing yang menutupi liang telinga, penyempitan pada liang telinga, sekret pada liang telinga, osteoma pada liang telinga, dan kolesteatoma. Tes garpu tala. Tes ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu tes Rine dan tes Weber. Tes Rine merupakan tes pendengaran yang dilakukan untuk mengevaluasi suara pendengaran dengan membandingkan persepsi suara yang dihantarkan oleh konduksi udara dengan konduksi tulang melalui mastoid. Pemeriksaan ini dilakukan pada satu telinga. Tes Rine seringkali direkomendasikan untuk pasien yang diduga mengalami gangguan pendengaran konduktif. Selanjutnya yaitu tes Weber. Tes Weber merupakan cara lain untuk mengevaluasi gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural. Hasil tes Rine harus dibandingkan dengan tes Weber untuk mendeteksi gangguan pendengaran sensori neural.
Uji audiometri. Audiometri ini terdiri dari berbagai macam jenis. Namun, yang paling sering dilakukan yakni audiometri nada murni dan audiometri tutur. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kan apa itu uji audiometri. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macamnya ya. Macam-macamnya itu ada 3 ya. Audiometri itu kan merupakan pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan itu dibagi menjadi 3. Ada audiometri murni, audiometri tutur, dan evoked respon audiometri. Nah, yang pertama ada audiometri murni. Ini tuh merupakan pemeriksaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Minimal usia anak-anak itu 4 tahun atau sudah dapat mengikuti instruksi dan bersikap kooperatif. Pemeriksaan ini mengeluarkan hasil yang bernama audiogram dan dilakukan menggunakan alat yang bernama audiometer. Selanjutnya ada audiometri tutur. Pemeriksaan ini menggunakan kata-kata yang sudah disusun menjadi suku kata dan berada dalam daftar yang disebut sebagai LBT atau Phonetically Balanced Word. Nah, pasien diminta untuk mengulangi kata-kata yang sudah didengar melalui kaset yang telah disediakan oleh pemeriksa ya. Yang terakhir ada evoked respon audiometri. Ini merupakan suatu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai fungsi pendengaran dan fungsi nervus ke-8. Pemeriksaan ini tuh direkomendasikan biasanya ya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk bayi, anak-anak, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, serta anak-anak yang mengalami atau orang-orang yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, prinsip kerjanya dengan cara memberikan rangsangan bunyi, lalu merekam potensial listrik yang dikeluarkan oleh sel. Nah, selnya itu sel koklea. Selama menempuh perjalanan yang dimulai dari telinga bagian dalam hingga mencapai nukleus yang terletak pada batang otak. Begitu, teman-teman.